Suami menyesal ceraikan istri padahal itu semua fitnah. Baju siapa ini? Erwin menemukan sebuah baju kemeja hitam polos di bawah ranjang. Kemudian dia mengambil dan memperhatikannya, melebarkan mata mengenali pemiliknya. Tidak lain adalah milik Hendrik, adik laki-lakinya. "Kenapa baju adikku ada di kamar istriku?" tanyanya heran dan curiga. "Mira, Mir," panggil istrinya yang tidak ada, memanggil istrinya yang tidak ada. Kemudian terdengar suara air. Lelaki itu mendekat pada kamar mandi di sudut ruangan. Perempuan itu buru-buru menyelesaikan mandi saat terdengar ketukan keras pintu, mematikan shower dan memakai handuk baju. "Mas Erwin," pintu dibuka. Haris membelalak menatap pemandangan rambut basahnya. "Memangnya kenapa?" "Kamu tidak habis berhubungan denganku, Mira," kata Erwin. "Mandi keramas tidak harus selalu sesudah hubungan suami istri, Mas. Kamu sudah berhubungan dengan laki-laki lain, itu kenapa dikeramas?" "Astagfirullah, tidak, Mas. Ini buktinya." Erwin menunjukkan baju itu. "Baju siapa itu, Mas?" Mira tak mengenali dan balik bertanya. "Baju milik Hendrik, ada di bawah keranjang." Mira terkejut mendengarnya. "Aku tidak tahu, Mas." "Mana mungkin." "Benar, Mas. Bangun tidur langsung ke kamar mandi." Dirinya tidak melihat ke sekitar, apalagi melihat kolong ranjang. Mengapa bisa baju adik iparnya ada di sana? "Jangan bohong kamu, Mir." "Tidak, Mas." "Jujur saja, kenapa baju Hendrik ada di kamarmu, hah?" "Aku tidak tahu, Mas." Erwin menyentak tubuhnya keluar kamar. "Mas, jangan, Mas. Aku belum pakai baju." Erwin tidak mendengarkan. Ingin dia mengaku. "Kalau begitu mengaku, Mira." "Tidak." Erwin melepasnya kesal. Perempuan itu menunduk, sekali melihat padanya dengan pandangan tidak terima. "Mengaku, Mira. Setidaknya jelaskan padaku, kenapa baju ini ada di kamarmu?" "Sudah aku bilang, aku tidak tahu, Mas." "Mustahil." "Ada apa subuh-subuh ribut?" Bu Nirma datang dari arah dapur, menghampiri keduanya yang bersetegang di depan pintu kamar. "Aku menemukan baju Hendrik di bawah ranjang, Mira." Erwin kembali menunjukkan baju kemeja hitam itu ke hadapan ibunya. Bu Nirma lantas tertuju pada menantu. Mira menggeleng. "Lihat, rambutnya basah. Aku tidak sudi kamu berzina dengan laki-laki lain, Mira." "Tidak, Mas. Mengaku saja. Aku tidak melakukannya." "Sudah cukup. Erwin, kamu tidak boleh sembarangan menuduh istrimu," kata ibu mertua Mira. "Bagaimana aku tidak curiga, Bu? Baju adikku ada di kamar istriku dan dia mandi keramas," menunjuk Mira yang sudah berkaca-kaca menahan tangis. "Bagaimana bisa baju ini ada di bawah ranjang kalau bukan karena terjadi sesuatu?" Bu Nirma pun terdiam bingung. Dia tidak mau sembarangan menuduh jika tanpa saksi, apalagi masih dengan anaknya sendiri. Tapi baju dan rambut basah Mira. Berisik pagi-pagi. Pintu kamar lain terbuka menampilkan sosok Hendrik, bertelanjang dada hanya memakai celana pendek, menguap penutup mulut seraya bersandar pada pintu. Mira berpaling malu melihat penampilannya. Juga tidak ingin rambut basahnya dilihat karena aurat bagi ipar. Maka dari itu dia sembunyi di belakang Erwin. Tidak dengan Erwin, penampilannya justru membuat kuat curiga. Lelaki itu maju, Mira berbalik hendak masuk ke kamar, tapi Erwin mencegahnya. "Diam kamu." Membawa maju beberapa langkah pada Hendrik. "Kemari kamu." Dia juga menyuruh Hendrik untuk mendekat. "Apaan sih?" jawab lelaki itu cuek dan enggan. "Kenapa baju kamu ada di kamar istriku?" Hendrik berdiri tegap, melihat baju itu di tangannya. "Baju gue." Dia cepat mengambil dan memakainya asal. Erwin geram semakin tidak tahan ingin mendengar jawaban. "Jawab, Hendrik, kenapa bajumu ada di kamar istriku?" Sejenak Hendrik terdiam heran. Semalam dia memang membuka baju saat hendak tidur karena gerah, dan tiba-tiba baju tersebut sudah ada di tangan Erwin. Ada di kamar istrinya. Lelaki itu lalu tertuju pada Mira yang langsung melengoskan pandangan serta merasa risih karena penampilan terbuka. Dia hendak pergi lagi, tapi Erwin menahan pergelangan tangannya kuat. "Diam, semua ini belum selesai," tekannya sambil menatap tajam. "Biarkan aku pakai baju dulu, Mas. Mau pakai kerudung." "Buat apa penampilan tertutupmu kalau kamu berbuat menjijikan?" Erwin tertuju pada Hendrik lagi, sama menatap tajam seperti pada Mira. "Katakan, kenapa bajumu ada di kamar istriku? Jawab." Hendrik tidak langsung menjawab. Sudut matanya mengedar ke sekitar, melihat wanita muda di bawah anak tangga sedang memperhatikan dengan wajah puas sembari memegang perut buncitnya. Dia merubah ekspresi wajah itu saat ditatapnya menjadi biasa, kemudian berjalan pelan. "Ada apa, Mas?" "Rindi." Erwin segera menyambutnya, membantu memapah hati-hati. "Ada apa dengan Mbak Mira?" tanyanya lagi. Sambil memperhatikan perempuan itu, lalu cepat berpaling saat ditatap tajam olehnya. "Baju Hendrik ada di kamar Mira, di bawah ranjang. Dia juga mandi keramas. Kamu ngerti kan maksud Mas?"
Rindy melihat rambut pasang Mira. Oh, ya ampun Mbak Mira. Semua itu tidak benar. Sanggah Mira membela diri kembali. Diam kamu. Aku ingin mendengar jawaban Hendrik. Erwin tertuju pada adiknya lagi. Katakan sejujurnya Hendrik, desaknya. Lelaki itu berdehem menatap satu wajah mereka. Ya. Semua melebarkan mata, baru mendengar satu kata itu saja. Hendrik melanjutkan kata-katanya dengan tenang. Aku kasihan dengan kakak ipar, jarang ditemani suami sendiri. Kamu gak adil, Mas. Lebih sering tidur dengan istri mudamu itu. Mbak Mira kesepian, jadi ya aku hilaf nemenin. Erwin melotot, begitupun dengan Mira. Tidak menyangka barisan kalimat itu keluar dari mulutnya. Apa? Beraninya? Erwin kian geram. Melangkah dan melayangkan tinjuan di pelipisnya. Terdengar jeritan Ibu Nirma yang sedih melihat mereka berkelahi. Erwin mencengkram kaos Hendrik. Dua wajah tampan itu berhadapan dekat saling menyoroti tajam. Kamu kelewatan, Hendrik. Benar kan? Apa yang aku bilang tadi? Makanya perhatikan Mira juga, Mas. Jadi bajuku tidak akan nyasar di kamarmu. Mas aja marah dan emosi kan kalau Mira dideketin pria lain. Harusnya Mas juga mikir perasaan Mira. Dia aja bisa sabar lihat kamu sama wanita lain itu. Cih, ucap Hendrik sambil tersenyum sinis. Erwin hendak melayangkan kepalan tangan lagi. Bu Nirma buru-buru mendekat melarangnya. Jangan Erwin, hentikan. Berdiri di tengah-tengah keduanya menjadi pemisah. Kalian sudah besar, jangan ribut seperti ini. Tapi dia salah, Bu, sudah menyentuh istriku. Bu Nirma menghadap Hendrik. Apa benar kamu melakukannya? Tanyanya sungguh. Lelaki itu tertuju pada Mira, kemudian mengangguk sembari menunduk. Ya Allah, Bu Nirma mengelus dada pilu. Tidak, Bu, itu tidak benar. Saya tidak melakukannya. Hendrik, kamu jangan fitnah saya. Mira marah tidak terima. Masih tidak mau ngaku kamu. Erwin menghadapnya, menyentak tangannya lagi. Sudah ada bukti, adikku pun sudah mengaku, mau terus berbohong. Aku tidak bohong, aku tidak melakukan dosa besar itu, Mas. Sumpah demi Allah. Erwin tetap tidak mempercayainya. 6 tahun kamu jadi istriku, tidak bisa memberiku anak, sekarang berselingkuh dariku. Istri macam apa kamu ini? Aku tidak selingkuh. Erwin melepas tangannya kencang hingga sedikit terhuyung. Muak karena tetap tidak mengaku, Rini mendekat padanya, meraih lengan mengusapnya pelan, sambil gantian mengusap perut hamilnya. Mas tenang, dan tertuju pada Mira lagi. Aku gak nyangka Mbak Mira bisa berbuat hal nista itu. Setidaknya kalau belum bisa memberi keturunan, jagalah kehormatan diri Mbak. Kamu jangan sembarangan ikut nuduh ya, saya tidak melakukan hal nista yang kamu ucapkan itu. Hendrik sudah ngaku Mbak, semua fitnah. Sudah cukup. Erwin menghentikan perdebatan keduanya. Aku akan menceraikanmu Mira. Mas, aku akan menceraikanmu detik ini juga. Erwin sudah terlanjur emosi, tidak ingin mendengar apapun lagi dari mulutnya. Di matanya, Mira salah besar dengan bukti jelas. Latifah Mira Febrianti binti Bapak. Stop, jangan diteruskan. Bu Nirma maju ke hadapan Erwin. Tidak ingin kata talak itu jatuh dari mulutnya untuk sang menantu kesayangannya. Untungnya mertua ini sangat baik pada Mira. Tenangkan dulu pikiranmu, jangan tergesa. Terlalu cepat Erwin mengambil keputusan. Tidak bisa, Bu. Maafkan Mira, nak, kata Bu Nirma. Tidak semudah itu, Bu. Ibu jangan membela orang yang salah. Erwin turut geram pada ibunya sendiri. Bukan mendukungnya, tapi malah memaklumi Mira. Ibu tidak membela orang yang salah. Ibu minta kamu memaafkan. Kasihan Mira. Bu Nirma menatap ke arahnya. Sangat mengasihani. Sudah dimadu dan sekarang hendak dicerai begitu saja. Dia tak tega. Mira sudah berbuat hal hina. Aku benci istri seperti itu. Tidak bisa ditawar-tawar lagi, ini semua sudah keterlaluan bagi Erwin. Dia berniat melihat keadaannya setelah bermalam dengan Rindy di lantai atas. Namun setelah memasuki kamar, mendapati baju Hendrik ditambah istrinya mandi keramas, meyakini bahwa mereka melakukan hubungan haram. Hendrik sendiri mengaku, sudah jelas, Mira terbukti berselingkuh. Aku akan tetap menceraikannya sekarang. Erwin, teriak Bu Nirma geram dengan anaknya yang gegabah. Ibu diam, jangan ikut campur apa yang menjadi keputusanku. Ya Allah nak, astagfirullahalazim, ucap Ibu Nirma sambil mengelus dada. Latifah Mira Febrianti binti Bapak Mulyadi, aku jatuhkan talak padamu. Mulai hari ini kamu bukan istriku lagi. Seketika kalimat istighfar terucap dari bibir Mira sambil mencengkram erat dada. Merasa hatinya bagaikan disayat menggunakan belati tajam. 9 bulan lalu, Erwin menikahi Rindy Mustikawati, karyawan baru di kantornya. Selama itu dia berusaha sabar, berusaha bisa berdamai walau tidak mudah. Kian hari terasa berat sejak Rindy hamil. Perempuan itu begitu manja, selalu ingin diperhatikannya. Suasana malam-malam romantis biasanya lenyap begitu saja. Kebahagiaan Mira terbagi menjadi tidak sama. Erwin lebih banyak pergi menemui Rindy. 1 minggu dia hanya kebagian 2 hari, terkadang 1 hari.
Sampai kehamilan menginjak usia 7 bulan pun masih sama. Dengan alasan masih suka mual, pusing dan muntah. Ingin sekali ditemani. Ternyata kesabarannya selama ini sia-sia hanya karena keberadaan baju ipar di kamar, juga rambut basahnya. Semua fitnah, sungguh dia tidak berzina. "Pergi, aku tidak mau melihatmu lagi di rumah ini," ucap Erwin dengan sangat keras. Mira terduduk lemas di lantai, dia bahkan diusir. "Jangan bawa barang apapun kecuali satu pakaian untuk menutupi tubuhmu." "Erwin, jangan keterlaluan seperti itu." Nirma menghampiri Mira kemudian merangkulnya. "Ibu mau kamu kembali dengan Mira, cepat ucapkan dengan rujuk. Mira bisa menjadi istrimu lagi sekarang." "Tidak sudi." "Erwin, demi ibu kamu tidak mau." "Cukup ibu, aku sudah bilang jangan mencampuri urusanku. Mira sekarang dan seterusnya tetap mantan istriku." Tegasnya, tidak mau diganggu-gugat bahkan demi ibu yang tidak mau dia dengar. "Bergegaslah Mira, tinggalkan rumah ini." Erwin ingin segera dia angkat kaki. "Mira mau tinggal di mana, Win? Di kota ini dia tidak punya keluarga. Dia bisa cari tempat. Biarkan Mira tinggal di sini, setidaknya tunggulah sampai masa idahnya selesai." "Tidak." Erwin tidak memberinya keringanan sedikit pun meski ibu membujuk. Bu Nirma gagal meminta dia rujuk. Bahkan pun masih gagal saat memintanya memberi belas kasihan pada Mira. Rindi tersenyum melihat keras kepala suaminya itu. Jatuhnya talak untuk Mira baginya merupakan angin segar. "Biarkan dia pergi dari sini, Bu." Erwin menarik tubuh ibunya menjauh dari Mira. Air mata Mira terjatuh tanpa bisa dibendung lagi. Bukan sedih karena berpisah dari Erwin, tetapi menyayangkan kenapa caranya harus sehina ini. Jika tahu akan bernasib seperti ini, dia akan menggugat cerai lebih dulu sejak dia memutuskan menikah lagi. Betapa bodoh sudah mau bertahan selama ini. Nyatanya dia sudah tidak berarti sama sekali. Dalam isak tangis Mira, ia mendongak pada Hendrik. Sejak tadi lelaki itu mematung ke arahnya dengan pandangan iba, juga terkejut saat Erwin menjatuhkan talak. Kemudian melengos tidak kuat menatap mata Miranya, yang ia tahu ada kesedihan dan kemarahan ditunjukkan untuknya. "Kamu juga," Erwin menunjuknya, "pergi dari rumah ini." Ternyata Hendrik pun diusir. "Kalian berdua tidak pula tinggal di rumah ini lagi. Rumah yang kubangun susah payah dengan usahaku sendiri, kecuali ibu." "Win, dia adikmu, jangan usir Hendrik." Lagi-lagi Bu Nirma memohon putra sulungnya memberi belas kasihan kali ini untuk adiknya. Rindi sebal mendengarnya, tadi Mira yang dia pertahankan, sekarang Hendrik. "Aku tidak peduli dia mau tinggal di mana. Konsekuensi yang harus dia tanggung atas perbuatan sendiri." Perempuan itu tersenyum lagi mendengar keteguhan suaminya. Mira perlahan bangkit menghapus kasar pipi basah dan menghela nafas panjang. Kemudian berbalik menatap Erwin. "Baik, aku pergi. Terima kasih sudah menafkahiku dengan baik selama ini. Terima kasih atas semuanya." Lelaki itu bungkam. Bu Nirma menangis sambil memeluk Mira yang telah rapi memakai jilbab hendak meninggalkan rumah. Hanya membawa tas kecil di bahu. Mereka kemudian berlepas. Mira mencoba tersenyum meski di tengah kenyataan pahit. "Maafin ibu, Ra. Ibu nggak salah, nggak usah minta maaf." "Kemarikan ponsel kamu." Erwin menadahkan tangan meminta ponselnya. "Ponsel yang aku belikan untukmu." "Win, biar saja, nanti Mira kesulitan kalau tidak pegang ponsel." "Kemarikan." Erwin tidak mendengarkan ibunya, meminta benda itu cepat diserahkan. Mira tidak ingin berdebat, juga tidak ingin mengemis padanya yang kejam, mengeluarkan benda dari tas itu, ditaruh begitu saja di telapak tangannya. "Kalau begitu ini buat kamu, Mira." Bu Nirma tidak henti memberi perhatian, menyerahkan amplop berisi uang. Tetapi belum Mira mengambil amplop itu direbut Erwin. "Sudah aku bilang, Mira tidak boleh membawa apapun. Kenapa ibu malah memberinya uang? Aku tidak sudi hasil keringatku dipakai perempuan pezina." Ingin Mira membantah tapi memilih bungkam. Percuma saja, hanya membuang tenaga seperti sebelumnya. "Mira pamit, Bu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Bu Nirma menangis lagi kepergiannya. Melihat Mira perlahan menjauh dari halaman. "Hendrik juga pamit, Bu." Belum reda tangisnya, Hendrik keluar rumah pamit. Dia sama sekali tidak membawa apapun selain pakaian yang melekat di badan. "Hendrik." Bu Nirma memeluk bungsunya itu berurai tangis lagi. "Kamu belum lama di sini, Nak. Ibu masih kangen." Mengecup keningnya. "Gak apa-apa, Bu. Nanti ibu bisa ketemu Hendrik lagi." "Biarkan dia pergi ke tempat asalnya dulu. Jangan jadi benalu di sini," kata Erwin dengan sinis. Hendrik hanya meliriknya sekilas dengan sedikit senyum menyebalkan menanggapi kesombongannya, kemudian beranjak. Menaiki motor besar menghidupkan mesin. Erwin memperhatikannya. "Apa? Ini motor gue, hasil kerja gue, lo gak bisa ambil." Hendrik pun berlalu setelah puas mengatakan itu. Erwin mengepalkan tangan menahan geram. Bu Nirma bercucuran air mata kembali melihat putra bungsu pergi. "Hendrik." Tidak jauh di belakang, Rindi tersenyum puas setelah melihat dua anggota rumah ini pergi.
Hendrik terus menyusuri jalan, mengelum senyum tipis saat melihat Mira tidak jauh di depannya. Tentu saja langkah kakinya kalah cepat dengan kendaraan roda 2. Semakin mendekat dan membawa pelan di sampingnya, mengklakson hingga Mira terperanjat dan menoleh. Mau kemana? Naik, aku antar. Alih-alih menjawab, Mira membuang muka dan mendengus, kemudian berjalan lebih cepat. Hendrik menggaruk rambutnya yang tak gatal. Tentu saja Mira marah setelah apa yang dikatakannya, kemudian menyusul. Jangan ikuti saya, Mira bicara ketus melarangnya. Oke. Hendrik pun berhenti, membiarkan dia berjalan lebih jauh sampai hilang dari pandangan. Di persimpangan, Mira menanyakan kontrakan kosong. Ibu penjaga warung menunjukkan rumah pemilik deretan kontrakan di sampingnya. Mira pun menghampiri, mengucap salam dan menyampaikan maksud saat tuan rumah keluar. Wah, sayang sekali. Kontrakan di sini semua terisi. Mira yang lelah kecewa mendengarnya. Oh, gak ada yang kosong ya, Bu? Gak ada. Kontrakan di pinggir jalan gini jarang yang kosong. Coba Mbak cari di belakang, siapa tahu ada. Iya Bu, terima kasih. Mira pergi, memasuki gang, mencari tempat berteduh penting baginya daripada nantinya numpang tidur di tempat ibadah. Dia akan bekerja apa saja untuk membayar sewa dan memenuhi bekal sehari-hari. Hendrik diam-diam mengikuti dan menyimak. Lelaki itu menghubungi seseorang. Tidak lama tersambung. Hen, ada apa? Tumben nelfon gue. Bro, tempat tinggal lo deket warung depan gang yang banyak kontrakan itu kan? Hendrik melihat ke sekitar. Tempat yang sebenarnya tidak asing. Iya bro, kenapa? Mau mampir lo? Gue mau nanya, di sini ada kos-kosan atau kontrakan kosong nggak? Mustahil lo mau tinggal di kontrakan sempit. Bukan buat gue. Buat siapa? Buat cewek? Cewek siapa? Infoin kalau ada, secepatnya ya. Gue tanya buat cewek siapa? Cewek lo bukan? Kalau iya gue mau bantu cariin. Iya buat cewek gue. Puas. Oke. Kontrakan di sini penuh. Untuk kedua kalinya, Mira kecewa mendengar pemilik petakan kontrakan. Ternyata mencari tempat tinggal dalam waktu cepat tidaklah mudah. Gitu ya. Terima kasih Bu. Mira pamit, berjalan kembali. Lesu tubuhnya ingin segera istirahat. Sesekali mengusap peluh di dahi. Selama bersama Erwin, tidak pernah melakukan jalan kaki sejauh ini. Hendrik masih mengikuti. Dia rela masuk ke dalam gang dan memberhentikan motor dari kejauhan, mengotak-atik ponsel yang dikeluarkan dari sakunya. Sementara Mira terus berjalan, berharap bisa cepat menemukan tempat bermalam. Mau kemana Mbak? Tanya seorang pemuda tiba-tiba menghampiri. Langkah Mira terhenti. Saya sedang mencari kos-kosan atau kontrakan. Ada dekat sini. Kalau Mbak minat, saya tunjukin. Benar Mas. Seketika mata Mira berbinar. Ya, boleh. Ikut saya Mbak. Baik Mas. Mira mengikuti. Senang mendengar kabar tersebut. Membuatnya semangat lagi. Pemuda itu menunjukkan deretan kontrakan yang dimaksud. Deretan bangunan itu ada kos-kosannya. Itu ada yang kosong, itu rumah pemilik. Dia menunjukkan rumah besar di sebelahnya. Mira mengucap terima kasih dan menghampiri rumah pemilik kos-kosan tersebut. Pemuda ramah itu berbalik pergi setelah memperhatikannya cukup lama. Gue udah nunjukin tempatnya. Saat tiba di rumah, dia menghubungi Hendrik. Baguslah, thanks sudah bantu. Hendrik tengah berada dalam minimarket memilih minuman dingin, mengambil botol air mineral dan menutup kembali pintu lemari pendingin itu. Serius itu cewek lo? Kenapa? Kok lain? Apanya yang lain? Biasanya sama yang terbuka. Gak usah bilang macam-macam. Ketemu di mana bro? Mau dong cewek cakep alim begitu? Cari di pesantren banyak. Udah, gue otw rumah lo sekarang. Hendrik mematikan sambungan telepon begitu saja, menuju kasir dan membayar minuman. Mira sudah ngobrol dengan pemilik kos dan sudah saling memperkenalkan diri. Diberi kunci setelah deal dengan biaya sewa. Terima kasih Bu. Kamu bisa membersihkannya sendiri kan? Soalnya di dalam berdebu. Bu Maya juga meminjamkan sapu. Mira menerima. Perempuan itu kemudian berlalu. Pintu kos paling ujung dibuka. Mira masuk ke dalamnya, menekan saklar di samping jendela hingga ruangan terang. Mira merasa lega telah menemukan tempat berteduh, tapi juga bingung tidak ada apa-apa. Bagaimana ia tidur sedangkan tidak ada kasur, juga tidak ada perabot apapun. Ruangan ini kosong. Tiba-tiba hati Mira dilanda pilu kembali. Cairan bening itu merembes di pipi. Apa keputusannya mencari tempat berteduh itu salah? Apa sebaiknya pulang kampung? Tapi Mira tidak mau membebani ibunya, juga tidak betah dengan adanya ayah tiri. Ada pengalaman buruk pernah dilecehkan. Dipertemukan dan menikah dengan Erwin, baginya adalah anugerah besar. Bisa terbebas dari neraka di rumah sendiri. Tetapi itu dulu, sekarang ia telah kehilangan pangeran itu, telah berpaling pada putri lain. Mira memutuskan membersihkan ruangan, mengalihkan rasa sesak di hatinya. Semua sudah terjadi, tiada guna mengeluh apalagi meratap terus-menerus. Dia harus kuat, harus bisa menghadapi semua.
Mira terus menguat-nguatkan hatinya sambil terus membersihkan tempat tidurnya. Selesai membersihkan kamarnya, Mira mengembalikan sapu tersebut ke rumah Bu Maya. Selain pemilik kos, Bu Maya juga berjualan membuka warung sembako. Di sana ramai. Bu Maya berada di teras samping warung berkumpul bersama ibu-ibu, sedangkan pembeli dilayani anak gadisnya. Mira menaruh sapu itu disandarkan di dinding. "Bu, mau balikin sapu, terima kasih." "Mau kemana? Sini dulu atuh." Bu Maya memanggilnya. Mira mendekat, sungkan karena masih orang baru. "Saya jualan baju, ada daster, atasan, rok, celana, sampai dalaman pun ada. Mau beli nggak?" Mira baru tahu dia jualan pakaian juga. "Bisa cash, bisa kredit, pilih-pilih aja dulu, siapa tahu ada yang cocok." Mira pun ikut melihat-lihat seperti ibu-ibu lain. Mereka penasaran dan bertanya karena baru melihatnya. "Namanya Mira, penghuni baru di kos saya." Bu Maya menjelaskan. "Sendirian apa sama pasangan, Mbak? Kerja apa masih kuliah? Kerja di mana? Asalnya dari mana?" Mereka saling melontarkan tanya. "Saya ngekos sendiri, saya nggak punya pasangan." "Oh, berarti belum nikah ya?" "Sudah, tapi sudah pisah." "Cerai?" Mira mengangguk seraya tersenyum pahit. "Janda dong." "Udah ya, Bu Ibu, nggak usah kepo. Jadi ngambil dasternya nggak nih?" Bu Maya menginterupsi obrolan, menjajakan lagi dagangan. Mereka pun melihat-lihat lagi. "Mira, kamu juga pilih mau yang mana?" Perhatian Mira teralih lagi pada baju. Jujur, dia sangat membutuhkan karena tidak membawa satu style pun pakaian ganti. Ada gamis-gamis yang membuat Mira tertarik, tapi ketika ditanyakan harganya mahal, baik kontan apalagi kredit, menjadi hampir 2 kali lipat. Akhirnya dia memilih daster lengan panjang, mengambil 2. Dia juga mengambil bra dan dalaman. "Mau nyicil apa enggak nih?" "Kalau bayar lunas berapa, Bu?" tanya Mira yang kemudian Ibu Maya menghitung total harga barang. 150 deh, biarin." Mira membuka tas kecil yang sejak tadi belum lepas dari tubuhnya. Ada 5 lembar uang merah. Erwin tidak tahu dia bawa uang. Untunglah lelaki itu tidak menggeledah isi tasnya saat pergi, hanya meminta ponsel saja. Terpaksa Mira mengambil di lemari kamarnya. Mira tidak mau mempunyai cicilan, cukup sewa tempat tinggal saja yang ia pikirkan tidak mau banyak beban. Selesai membeli baju dengan harga terjangkau, kini dia terbengong lagi di dalam kamar kosnya. Melihat ruangan yang kosong melompong, perutnya juga lapar dan haus. Tentu harus beli. Mira dilanda pusing memikirkan hari-hari ke depan. Tanpa Erwin ternyata sulit. Tidak, dia tidak boleh mengharapkan laki-laki itu lagi, yang sudah tidak percaya padanya, bahkan mengusir. Dirinya tidak boleh lemah. "Aku pasti bisa melalui semua ini." Mira menguatkan hatinya kembali. "Aku akan membeli makanan dan secepatnya cari pekerjaan. Apa saja, yang penting halal." Dia meletakkan kantong belanjaan baju dan bergegas keluar lagi untuk membeli makanan dan minum. Hari sudah berganti malam. Mira tidur meringkuk beralas tikar dan bantal lusuh yang dipinjami pemilik kos. Tubuhnya kedinginan tanpa selimut. Banyak nyamuk. Mira seringkali menepuk pipi, tangan dan kaki dari gigitan nyamuk. Tidurnya pun terusik dan beranjak duduk. Mengusap wajah di daerah nelangsa lagi. Malam-malam sebelumnya tidak pernah seterganggu ini, selalu nyaman. "Besok aku akan pakai obat nyamuk," ucapnya menahan getir, mengambil daster dari plastik di sisinya, lalu merebah lagi. Menyelimutkan daster itu ke tubuhnya untuk mengurangi dingin. Memejam mata, mencoba tidur lagi, mengabaikan bising suara nyamuk. Lama-lama bisa terlelap karena kantuk berat. Gigitan-gigitan nyamuk pun menjadi tidak terasa. Waktu terus berlalu, suara azan subuh pun berkumandang. Mira bangun dengan tubuh terasa pegal karena bukan di kasur. Pergi ke kamar mandi berwudu, sholat memakai mukena berkain sangat tipis yang diberi oleh Bu Maya. Menetes air mata saat berdoa, meminta dikuatkan hati dan diberi kesabaran tiada batas. Setelahnya, Mira tidur lagi, berselimutkan mukena karena masih mengantuk dan tidak tahu harus apa. Pagi saat hendak keluar, Mira mendapati kantong plastik tergantung di handle pintu. Mira mengambil melihat isinya. Terdapat ketoprak, gorengan, roti juga botol air mineral. Mira heran, makanan ini dari siapa? Mau dibawa kemana makanannya? Langkah Mira terhenti di hadapan Bu Maya. Bingung mesti menjawab apa. Tadinya dia mau memberikan ke orang lain makanan yang tidak jelas pemberian siapa. Meski lapar, meski membutuhkan, Mira tidak mau sembarangan memakan. "Bu Maya, tahu nggak siapa yang gantung kantong makanan ini di depan pintu kamar saya?" "Dari hamba Allah." "Hamba Allah?" "Iya, saya juga dikasih nih." Bu Maya menunjukkan kantong yang sama di sampingnya, memindahkan di meja. "Nggak tahu siapa orangnya langsung pergi."
Siapa? Mira penasaran. Makan aja, nggak usah ragu. Saya juga mau makan nih. Orang sedekah jangan nolak rezeki. Mira mematung melihatnya, membuka bingkisan itu dan melahap makanan tersebut. Ketopraknya enak banget. Ada bakwan juga. Mulutnya sibuk mengunyah. Udah, kamu makan, jangan bengong. Nanti keburu dingin. Oh, iya Bu. Mira pun memilih berputar arah masuk ke dalam kos kembali. Duduk membuka bingkisan tersebut di lantai. Menepis keraguan karena bukan hanya dia yang diberi. Membuka tutup botol air mineral, meneguk sedikit demi sedikit, lalu menyantap ketoprak lagi. Rasa lapar membuatnya memakan lahap. Entah siapa yang memberi Mira sangat berterima kasih. Perutnya kini kenyang dengan sebungkus ketoprak dan 3 bakwan. Sisa roti untuk nanti, lumayan tidak perlu mengeluarkan uang untuk beli sarapan. Menjelang siang, Mira kembali mengembara di jalan. Melangkah tak tentu arah. Mencari pekerjaan, hanya itu yang dipikirkan. Sudah bertanya-tanya ke tetangga, sampai di tepi jalan seperti ini pun belum menemukan lowongan pekerjaan. Jaga toko, jadi pembantu, jadi pengasuh, apa saja dia mau jika ada. Jika melamar di perusahaan atau pabrik untuk saat ini tidak bisa, kartu identitas diri dan ijazah ditahan Erwin. Mungkin nanti dia akan mengambil paksa karena itu miliknya, sekaligus mengurus akta cerai. Saat ini status cerainya baru secara agama, akan dia bereskan sampai menyandang status janda secara resmi. Dirinya jadi janda, menyedihkan. Tapi inilah garis tangan yang mesti dia terima. Mira berharap hidupnya setelah ini bisa lebih bahagia, lebih tenang tanpa kasih yang terbagi. Membayangkan hal menyedihkan itu, tak terasa butiran bening kembali membasahi pipinya. Ketika tersadar, dia kembali menghapus butiran air mata itu. Mira memutuskan berhenti berjalan duduk di bawah trotoar, memperhatikan kendaraan berlalu lalang. Sesusah apapun kamu sekarang, jangan sampai jadi gelandangan, Mbak. Mira mendongak, lantas berdiri, melihat Rindi melongok dari kaca jendela mobil yang baru berhenti di hadapannya. Saya bukan gelandangan. Mbak pasti butuh uang kan? Ini, Mbak terima. Rindi mengeluarkan uang 100.000. Setelah ini, jangan jadi pengemis ya, Mbak. Jangan sembarangan kamu ngomong ya, saya tidak perlu belas kasihanmu. Jangan gengsi, terima aja. Rindi melemparkan uang itu ke hadapannya. Mira melotot tidak senang. Tidak punya etika. Di mana Mas Erwin? Didik istrimu ini. Pak sopir, jalan lagi ya. Rindi mengabaikan kemarahan mantan kakak madunya itu. Dengan santai menyuruh supir membawa mobil. Astagfirullah. Mira mengusap dada menyingkirkan sesak. Sangat menyebalkan orang itu, bahkan setelah pisah pun. Sesusah apapun dia tidak sudi jika harus memakai uangnya, apalagi diberi secara tidak hormat dan tak seberapa jumlahnya. Uang itu dibiarkan, Mira melangkah pergi. Neng, ini uangnya. Mira menoleh, seorang pemulung perempuan tua dengan karung dekil di tangannya memegang uang itu. Ambil aja buat ibu. Boleh, Neng. Tidak apa-apa, ambil aja. Mira menjawabnya seraya tersenyum. Lebih baik uang itu disedekahkan. Terima kasih, Neng. Terima kasih. Si ibu sangat senang dengan matanya yang berkaca-kaca. Mira terenyuh. Orang itu lebih membutuhkan. Ya Allah, kemana lagi aku harus mencari pekerjaan? Kalau bisa, dekat tempat tinggal sekarang, sebelum nanti bekalku habis. Mira bermonolog saat kembali ke dalam kos, duduk di pembatas depan dan memperhatikan sekitar. Setelah dapat pekerjaan nanti, dia ingin mencicil pembelian perabot, terutama peralatan memasak dan tempat tidur. Menyesal selama ini hanya berpangku tangan pada Erwin, terlena dengan pemberiannya, juga terlalu penurut. Erwin melarang bekerja selama menjadi istrinya. Namun seiring berjalannya waktu, semua berubah. Takdir membawa lelaki itu menjauh. Baru ia sadari betapa pentingnya perempuan mandiri. Andainya dia mempunyai penghasilan sendiri, pasti tidak akan sesulit ini. Mira menghela nafas panjang menyingkirkan sesak, benar-benar dia telat untuk melangkah. Hari tak terasa sudah makin malam. Saat lapar, terpaksa Mira membeli makanan lagi di warung, beserta dengan air minumnya, menikmati kesendirian dalam hening. Lalu tidur dengan tidak nyaman, bukan di tempat empuk seperti biasanya. Ditemani asap obat nyamuk bakar yang baunya membuat engap dada. Tetapi Mira mencoba menikmatinya demi mengusir serangga penghisap darah itu. Tidur pun bisa nyenyak walaupun dalam keadaan memprihatinkan. Dan ketika pagi tiba, kantong makanan itu ada lagi di pintu. Terheran Mira mengambilnya, melihat isi. Kali ini terdapat nasi uduk, gorengan, roti bakar, juga sebotol sedang air mineral. Mira melihat pada teras rumah Bu Maya, dia sedang menyantap makanan dengan wadah yang sama. Makan, Mira, ujarnya. Mira yang ragu jadi tersenyum karena Bu Maya pun sama diberinya. Iya, Bu. Lalu masuk ke dalam kamar kosnya untuk menyantap sarapan yang diberikan hamba Allah itu. Selesai makan, selesai membersihkan kamar kosnya, dan juga selesai menjemur baju, Mira pergi lagi mencari pekerjaan.
Pada siapapun dia bertanya, ingin mendapatkan pekerjaan secepatnya. Namun sampai sore nihil tidak hasil. Mira termenung terdiam lagi di kamar kosnya. Dia memikirkan bekal yang menipis karena terus dibelikan makanan. Besoknya masih seperti biasa, juga besoknya lagi. Mira belum menemukan pekerjaan. Perempuan itu dilanda pusing, uangnya semakin sedikit. Tapi setiap pagi selalu menjumpai makanan di depan pintu dengan menu berbeda-beda. Mira sangat bersyukur di tengah kesulitan ada orang baik mau berbagi. Sangat membantu meringankan biaya pengeluaran. Membeli makanan dibatasi hanya sekali saat sore atau malam hari. Itu pun hanya dengan lauk saja atau sayur saja supaya murah. Terkadang hanya dengan kuahnya saja. Sampai seminggu kemudian keadaannya masih seperti itu, belum mendapat pekerjaan dan semakin menghemat. Sehabis sholat subuh, Mira sengaja tidak tidur, ingin tahu siapa orang yang memberikan makanan. Ingin melihat dan mengucapkan terima kasih sudah bersedekah padanya. Mira penasaran karena ibu pemilik kos pun tidak tahu saat ditanya. Sengaja wirid berlama-lama, melafazkan kalamullah menghitung dengan jari tangan karena tidak ada tasbih. Juga selawat-selawat dia lantunkan. Ketika terdengar suara derap langkah kaki di luar, membuka pintu dan terkejut melihatnya. Kamu? Dia sama terkejutnya dipergokinya. Hai Mira. Hendrik, jadi kamu orangnya? Mira tidak menyangka yang setiap pagi memberikan makanan padanya ternyata mantan ipar. Iya, dari aku. Hendrik sudah tenang kembali mencoba tersenyum. Buat apa kamu lakuin itu? Pengen aja berbagi sama kamu. Gak usah, aku tidak butuh bantuan orang yang sudah fitnah aku. Bawa kembali makanan itu. Mira, maaf. Karena itu aku merasa bersalah dan mau nebus kesalahan itu. Dengan memberi makanan, itu tidak bisa mengembalikan harga diriku. Mira hendak menutup pintu tapi ditahan. Pergi kamu, jangan kesini lagi. Mira, aku minta maaf. Aku tahu kamu membutuhkan bantuan. Ambil apa yang sudah aku bawa ini. Hendrik kembali menyodorkan kantong makanan itu. Bawa pulang aja, dan untuk semua makanan yang kamu beri dan sudah aku makan, aku akan menggantinya. Tidak usah diganti, Mira. Mira berusaha menutup pintu dan kali ini berhasil. Dia bersandar pada pintu tersebut. Mira, buka pintunya, Mir. Pergi atau aku akan teriak. Lelaki itu menunduk tidak memaksa lagi, menatap kantong makanan yang kali ini gagal diberikan. Mira masih marah terhadapnya, menolak meski membutuhkan. Mira kesal terhadapnya, sudah mengaku palsu, membuat fitnah, membuat dirinya hina di mata Erwin. Sekarang dia berani memanggil nama tanpa sebutan Mbak atau Kak lagi setelah bercerai. Mira tidak tahu tempat yang ditinggali sekarang pun atas bantuannya. Hendrik masih berdiri di luar menatap cat pintu yang pudar. Membayangkan hari-hari mantan kakak ipar tidak nyaman berada di tempat itu. Tidak mudah untuknya yang terbiasa hidup enak dengan kakak laki-lakinya, sekarang hidup serba kekurangan. Kemudian berbalik pergi melangkahkan kaki dengan berat hati. Mira bernafas lega melihatnya menjauh dari kaca jendela. Kemudian bergegas ke kamar mandi. Membeli sarapan dan mencoba mencari lowongan pekerjaan lagi setelahnya. Seperti biasa, masih belum ada. Dia juga mencoba menanyakan kepada Bu Maya, menawarkan jadi pembantu di rumahnya tapi sudah ada pekerja. Mira terdiam melihat pemulung anak kecil di jalan dan di tempat sampah dengan karung kecil di tangan. Memungut botol-botol minuman bekas juga kardus-kardus. Ya Allah, batin Mira berperang. Apa aku harus melakukan itu? Sementara menunggu dapat pekerjaan daripada dia mengumpulkan barang bekas kemudian dijual. Bismillah, aku harus mau melakukan apapun. Terpenting halal dan bukan mencuri. Mira melangkah di antara gejolak hati. Mendekat pada anak kecil itu di dekat tumpukan sampah tepi jalan. Menitik air matanya tapi juga tersenyum. Meyakinkan diri penderitaannya belum seberapa dibanding anak itu. Masih kecil sudah berkutat dengan pekerjaan mulung. Pasti lebih pedih hidupnya dan Mira harus bersyukur. Dik, boleh kakak mulung di sini? Anak laki-laki berusia 8 tahun itu menoleh. Mulung barang bekas? Tanyanya polos tapi juga heran. Iya, boleh, tapi buat apa kak? Buat dijual, sama kayak adik. Kakak mau jadi pemulung? Mira mengangguk kaku. Anak itu memperhatikan semakin heran. Kakak cantik, sayang jadi pemulung. Memang kakak gak malu? Tidak apa-apa kok. Mira terus berusaha meyakinkan dalam pedih. Dijual per kilo kan dek? Iya. Tempat jualnya di mana? Di sini. Ada, nanti bisa aku tunjukin kak. Terima kasih ya. Sekarang kakak kumpulin barangnya dulu. Sama-sama kak. Mereka berdua sama-sama mencari barang bekas. Mira menemukan karung kecil di tempat sampah tersebut. Menjadi wadah. Memasukkan botol minuman yang ditemukan ke dalamnya. Mira tersenyum pahit ke arah anak itu yang tenang dan terbiasa. Dia kemudian pergi. Mau kemana dek? Cari di tempat lain kak. Tapi di sini masih ada. Buat kakak aja. Mira merasa terharu. Anak itu memilih mencari di tempat lain. Membiarkannya memungut barang bekas di sini. Mulia sekali. Mira pun meneruskan memungut barang-barang bekas yang ada.
Setelah dirasa tidak ada, dia juga pindah menyusuri jalanan. Merasa risih saat pengendara yang lewat memperhatikannya. Mira terus menunduk saja, jujur malu tapi harus mau. Sungkan saat melewati warung dan beberapa pemuda tengah nongkrong di sana. Terdiam ingin mengambil beberapa botol kemasan bekas minum, tapi ragu. Dia lalu memberanikan diri mengambil cepat memasukkannya dalam karung. Ini benar pemulung. Baru kali ini gue nemu pemulung secantik ini. Salah satu dari 3 orang itu bicara. Gue gak salah lihat kan? Mereka terus memperhatikannya terheran-heran. Gila, baru kali ini gue ngelihat pemulung sebening dan semulus ini. Yang lain ikut bicara. Daripada mulung mending kerja sama abang aja, kerja nemenin di kasur enak. Timpal teman satunya lagi sembari tersenyum menggoda. Juga diiringi kekahan kecil. Mira pun risih mendengarnya, tidak nyaman. Neng, dia cepat pergi saat dipanggil, takut dikejar orang itu, takut diganggu. Berjalan lagi sambil meraba dada yang berdegup, tidak mau menjumpai laki-laki genit seperti itu lagi. Tetapi melihat karung, barangnya baru dapat sedikit. Dia harus mencari lagi, menyingkirkan rasa takut juga rasa malunya. Mira mengambil barang bekas di tong sampah yang baru dijumpai, mencoba abai dengan tatapan orang sekitar, lebih sering menundukkan pandangan. Hen. Hendrik yang tengah menunduk memainkan ponsel merasa terganggu, temannya mengguncang bahunya. Jangan ganggu gue, fokus aja nyetir. Lihat itu, bukannya itu cewek lo. Hardian menghadapkan wajahnya untuk melihat Mira, seketika Hendrik melebarkan mata melihatnya. Beneran cewek lo itu, yang tempo hari gue kasih tahu alamat kos-kosan itu. Hendrik memperhatikannya, memungut botol bekas dan memasukkan dalam karung. Dia mulung, Hen. Masa cewek secakap itu mulung sih? Itu gak bener kan? Sayang banget. Berhenti. Hardian pun mengikuti instruksinya memberhentikan mobil. Lo tunggu di sini. Oke. Hendrik membuka pintu dan turun, cepat menghampiri Mira. Berhenti tidak jauh di depannya. Memperhatikan lagi dia dengan setelan dasar murah dan hijab instan, ditambah berkegiatan mulung barang bekas. Hendrik terenyuh, tidak tega. Ingin menyangkal tapi itu benar Mira, bukan orang lain. Dia tak habis pikir. Entah bagaimana jika Erwin melihatnya, apa akan iba seperti dirinya atau puas melihat mantan istrinya menderita. Mira, panggilnya. Kemudian Mira mendongak, membelalak matanya. Kamu gak boleh seperti ini, kata Hendrik sambil menahan tangan Mira yang hendak mengambil botol bekas minum. Lepasin. Mira tidak suka tindakannya. Berhenti, jangan lakuin kayak gini. Hendrik merebut karung yang dipegangnya, memasukkannya ke dalam tong sampah. Hendrik, kamu apa-apaan? Mira melawan. Jangan jadi pemulung. Kenapa? Ini halal daripada nyuri. Kamu tidak pantas, Mira. Kalau kamu butuh uang, aku bisa kasih, jangan mulung. Hendrik memberikan lembaran uang merah, diambil dari dompetnya. Aku gak butuh uangmu. Mira menepis. Terima, Mira. Kamu tidak usah takut, ini uang halal. Aku ikhlas. Dia tidak mau melihatnya memungut barang bekas lagi. Mira menggeleng dengan lelehan air mata. Sedih, marah, malu, lelah, campur aduk menjadi satu. Hendrik memaksa mengepalkan uang itu di telapak tangan dan menggenggam. Aku gak mau melihat kamu seperti ini dan gak akan ngebiarin kamu seperti ini. Nih, minum. Hendrik memberi botol minuman teh dingin. Namun Mira malah melengos, menatap pemandangan di luar kaca. Ya sudah kalau gak mau. Henry menghadap ke depan lagi, menaruh minuman itu. Hardian menggaruk pelipis, terus menyetir dengan perasaan bingung terhadap keduanya. Kamu boleh kerja yang lain, asal jangan jadi pemulung. Hendrik berujar lagi dari depan. Sungguh dia tidak tega melihatnya dan tidak suka. Ternyata Mira bisa senekat itu saat terdesak. Ngatur-ngatur, kamu pikir kamu siapa? Jawab Mira dengan ketus. Dia terpaksa masuk mobil untuk diantarkan pulang. Uang pemberian Hendrik dikembalikan, dia tidak mau menerima begitu saja. Sebagai gantinya, lelaki itu meminta ia berhenti mulung dan pulang. Sudah lumayan jauh, Mira melangkah. Hendrik pun terlihat mengasihaninya. Lo kan pacarnya, sebagai pacar yang baik. Hendrik ini gak mau lihat kamu mulung. Hardian menimpali dengan kebingungan. Mira melotot mendengar itu. Apa? Pacar? Sementara, Hendrik di sebelah lelaki itu boleh tidak nyaman. Hardian menyangka bahwa Hendrik itu pacar Mira, padahal bukan. Sebagai pacar yang baik, Hendrik gak mau lihat kamu kesusahan. Iya kan, Rick? Dengan entengnya, Hardian mengatakan itu lagi. Hendrik membalas dengan anggukan dan senyuman kaku. Tidak berani melihat pada Mira di belakang yang sudah memerah wajahnya. Dengar, dia bukan. Belum sempat Mira menyelesaikan perkataannya. Sudah sampaikan, ini bukan gangnya. Hendrik sengaja bertanya dengan suara keras, sambil menunjuk persimpangan. Kalimat Mira pun menggantung tak terselesaikan, dan Mira pun menyadari telah sampai. Maka Hardian memberhentikan mobilnya. Mira turun sambil mendekati Hendrik dan juga menatap temannya. Dia bukan pacar saya. Akhirnya dia bisa mengatakan itu. Saat itu juga, Hendrik membulatkan matanya.
Tidak mengira Mira akan menjelaskan lagi perkataan itu. Lalu melirik pelan ke arah Hardian yang tertegun bingung. Setelah itu, Mira menjauh. Hendrik menyusul membukakan pintu. "Sayang, aku tidak mau kita putus," kata Hendrik sambil mengejar. Seketika Hardian hanya bisa menggelengkan kepalanya, merasa geli melihat tingkah temannya itu. "Kamu apa-apaan sih?" Mira berhenti melangkah dan membentaknya, karena Hendrik telah membuatnya malu. "Kamu jangan ngaku yang aneh-aneh ya." Hendrik tidak menjawab. Dia melirik pada temannya yang masih memperhatikannya dari kejauhan. Dia sengaja melakukan itu semua. "Ayo aku antar." Hendrik malah meraih tangan Mira dan mengajaknya pergi. "Hendrik, lepaskan. Kamu jangan nyentuh saya seenaknya ya. Gak sopan kamu." Mira khawatir dengan dirinya yang masih idah, dan Hendrik bukanlah mahramnya. "Aku antar kamu sampai ke kos." "Gak perlu, aku bisa sendiri," jawab Mira ketus. Hendrik yang bebal terus mengantarnya sampai di depan kos Mira. Hardian hanya bisa menggelengkan kepala, sambil menyedot vape yang dia pegang. "Segitunya sama cewek," kata Hardian sambil mengumpulkan asap dengan tersenyum geli, menganggap Hendrik itu bucin alias budak cinta. Sesampainya di depan pintu kos, barulah Hendrik melepaskan pergelangan tangan Mira. Mira menatapnya, tak suka sambil memegang pergelangan tangannya yang sedikit sakit karena Hendrik memegangnya dengan sangat erat. "Gak sopan kamu ya," omel Mira. Selain tidak lagi memanggilnya Mbak seperti saat menjadi adik ipar, kini Hendrik juga sudah berani mencampuri kehidupannya. "Ya, maaf," ucap Hendrik dengan berkata santai. "Sekarang aku tenang kalau kamu udah sampai di sini," kata Hendrik dengan tersenyum. "Pergi kamu dari sini sekarang." Mira mengusir Hendrik dengan ketus karena ia sangat kesal. "Bisa gak sih kamu gak usah ketus gitu sama aku? Bersikap biasa aja kek." "Biasa aja? Aku harus bersikap biasa aja sama orang yang udah fitnah aku? Oh, tidak bisa." "Harusnya kamu berterima kasih karena kamu bisa lepas dari suami jahat yang memperlakukan kamu tidak adil seperti dia. Kamu sangat menderita kan?" "Tapi tidak dengan cara hina seperti itu. Caramu itu buruk dan aku membencinya. Kamu tahu sendiri, sekarang yang jelek itu aku di mata orang lain." Mira pun jengkel, saking tak sadar matanya mulai berkaca-kaca. Sakit hati ingat sikap Erwin yang berubah juga bertambah pahit perpisahannya dilalui dengan cara yang tak baik. "Kamu lancang memasuki kamarku menaruh bajumu itu. Bukan aku yang melakukannya." "Tapi kamu malah memperkeruh. Kamu membuat kesalahan besar dengan mengaku-ngaku, padahal itu tidak benar. Harusnya kamu menyangkal pernyataan itu bahwa itu tidak benar dan membuat Mas Erwin percaya kalau kamu tidak menzinaiku." Tanpa dirasa, butiran bening itu pun telah jatuh di pipi Mira. Namun dengan segera dia menghapusnya. Hendrik terenyuh menyesal melakukan hal itu. Tapi kemudian berpikir lebih baik seperti itu. Lebih baik Mira berpisah dari Mas Erwin daripada bertahan tapi terus-terusan tersakiti dengan perlakuan yang tidak adil. Selama ini dia sering melihatnya diam-diam menangis. "Maafin aku Mira." Mira hanya bisa menghela nafas panjang dan terasa berat. Kemudian berbalik memasuki kosannya dan pintu ditutup dengan kencang. Brak! Pengakuan Hendrik tempo hari yang tidak benar itu membuat Mira yang belum bisa bersikap ramah terhadapnya. Saat ini, dia sedang fokus menata kehidupannya yang baru. Setelah keadaan membaik dan leluasa, barulah dia mulai bertindak banyak untuk mendapatkan apa-apa yang seharusnya dia dapatkan. Sekarang dia hanya ingin menenangkan diri terlebih dahulu. Percaya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dia hanya perlu terus bersabar dan berikhtiar lagi. Tak lama, kabar baik pun akhirnya menghampiri Mira. Bu Maya memberitahu lowongan pekerjaan. Seorang kenalannya pemilik warung nasi uduk membutuhkan satu karyawan untuk membantunya. "Saya mau, Bu." Tanpa berpikir panjang, Mira langsung menyetujuinya. "Tapi kamu jadi bagian buat cuci piringnya." "Gak apa-apa, Bu, saya bersedia." Sambil tersenyum sumringah, kini harinya terasa lebih cerah. "Tidak apa-apa, hanya sebagai tukang cuci, yang penting ini pekerjaan halal," kata Mira dalam hati. Dengan persetujuan dari Mira tersebut, keesokan harinya, ia pun sudah mulai bekerja di sana. Besoknya pagi-pagi sekali, Mira segera pergi ke tempat tujuan. Tempat ia bekerja itu dekat, hanya sekitar 8 menit. Maka ia berjalan kaki pun sampai. Bu Sela, pemilik warung nasi uduk tersebut menyambutnya dengan ramah saat Mira menghampiri dan memperkenalkan diri. "Saya sudah tahu tentang kamu dari Bu Maya. Kamu bisa langsung bekerja saja hari ini ya Mira. Tempat pencuciannya di belakang." Hari ini Mira sangat merasa senang. Tepat pukul 1 siang warung sudah sepi, maka dari itu Mira pun diperbolehkan untuk pulang karena pekerjaannya telah selesai. Pemilik warung memberinya upah Rp50.000. Mira bersyukur bisa diambil harian, jadi tidak harus menunggu lama sebulan sekali. "Terima kasih banyak, Bu." "Sama-sama, Mira. Besok kamu kesini lagi ya?" "Iya, Bu. Pasti. Kalau begitu saya pamit pulang dulu ya, Bu." Sambil melangkah, Mira kembali memperhatikan selembar uang berwarna biru itu. Menetes haru air matanya. Mira sangat bersyukur jam kerjanya pun tidak lama dan tidak berat melakukannya.
Uang tersebut dimasukkan ke dalam sakunya. Mungkin nanti akan mencari tambahan jika masih kurang untuk bekal hidupnya. Di belakangnya, motor Hendrik mengikuti. Lelaki itu tahu ia habis pulang bekerja dan tersenyum kecil. Lebih baik seperti itu daripada menjadi pemulung. Kemudian dia mendekat memerankan kendaraannya. Ayo naik, aku antar pulang. Kamu? Mira pun bingung kenapa lelaki itu selalu muncul di mana-mana. Daripada jalan nanti kakinya pegel loh. Enggak, makasih. Mira berpaling menatap lurus lagi. Ya sudah, kalau gitu aku temenin sampai kos ya, kata Hendrik sambil mengikutinya. Apaan sih? Jangan ikutin aku. Mira menggerutu kesal. Hendrik tidak mendengarkan, dia terus mengikuti di sampingnya. Mira tak mau ambil pusing, akhirnya dia pun membiarkan begitu saja. Percuma saja dilarang, karena itu tidak akan mempan. Lelaki ini tersenyum, dia berhenti mengomelinya. Dia mengikuti Mira masuk gang, ingin memastikannya aman sampai di tempatnya. Sementara itu, di kediaman Erwin, Bu Nirma terus memikirkan mereka. Hidupnya terasa kurang saat dua orang itu pergi. Dia terus menyampaikan kepada Erwin bahwa sebenarnya ia keberatan. Seperti hari ini, dia membicarakan mereka lagi. Kamu terlalu gegabah, Bin. Mengusir Mira dan Hendrik, bagaimana kalau mereka tidak melakukan hal seperti itu yang kamu tuduhkan? Itu jatuhnya akan menjadi fitnah. Hendrik sendiri sudah ngaku, Bu. Kenapa masih diragukan lagi? Bagaimana kalau dia hanya mengaku-ngaku saja dan hanya pura-pura? Kemudian Erwin pun terdiam. Sudah Ibu peringatkan dari jauh-jauh hari untuk pasang CCTV di sini, tapi kamu tidak mendengarkan Ibu. Kalau saja waktu itu kita langsung pasang, bisa ketahuan kan pasti siapa pelaku sebenarnya. Pelaku yang menaruh baju Hendrik di kamar Mira. Memang siapa sih yang mau melakukan hal sekonyol itu? Erwin menggeleng, tak habis pikir. Ya tentu saja orang yang tidak menyukai Mira. Jantung Rindy berdegup kencang mendengar perkataan itu. Sedikit panik dan matanya melotot sempurna. Dia segera berjalan menjauh mundur dan berhenti untuk menguping perkataan ibu dan Erwin. Kamu akan menyesal, Erwin. Kamu telah menyanyikan istri sebaik Mira. Jadi benar ya Mbak Rindy, kalau Mbak Mira selingkuh dengan Mas Hendrik dengan adik iparnya sendiri. Betul itu. Mbak Mira diceraikan Mas Erwin, lalu dua-duanya itu diusir dari rumah. Mira mundur, tidak jadi melangkah ke depan rumah saat mendengar suara itu. Berdiam di pojok garasi melihat dengan geram beberapa ibu-ibu tengah membicarakannya bersama Rindy. Sambil membeli sayur di pedagang yang menggunakan gerobak keliling. Bisa begitu semangat menggosipkannya. Gak nyangka ya, tampangnya alim begitu bisa selingkuh. Makanya, jangan hanya terkesan dengan penampilan Bu Ibu. Penampilan itu bisa menipu. Rindy terus mengompori. Pantes aja sih, si Mira diperlakukan seperti itu, soalnya udah kelewatan banget, kata ibu-ibu lainnya. Dua-duanya tega dan gak tahu diri. Udah enak tinggal di rumah bagus begini, malah buat masalah. Yang lebih gak tahu diri itu si Mira. Udahlah mandul, malah selingkuh lagi. Padahal Mas Erwin kan baik orangnya. Dia aja tuh yang gak bersyukur. Rindy tersenyum senang dan puas mendengar respon dari ibu-ibu itu. Mereka ikut membenci Mira, sesuai yang diharapkannya, membuat nama baik perempuan itu menjadi buruk. Mira di tempatnya berdiri menahan emosi, dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia hendak mengambil baju yang tertinggal, maka dari itu dia terpaksa pergi ke rumah Erwin karena dia sangat membutuhkannya. Akan tetapi, setelah sampai di depan pintu malah mendapati hal yang menyakitkan. Akan tetapi, Rindy sedang menyebar racun. Untung ada Mbak Rindy yang setia nemenin Mas Erwin. Mbak Rindy bahkan bisa memberinya anak. Mbak lebih pantas buat Mas Erwin. Rindy pun semakin melambung tinggi karena dipuji seperti itu. Dia sekarang mendapat dukungan penuh setelah sebelumnya mendapat cibiran karena telah hadir dalam rumah tangga orang lain. Setelah sebelumnya dikatai pelakor. Orang yang dulu tidak menyukainya kini berbalik ramah padanya. Rindy mengelus-elus perutnya yang sedang hamil dengan bahagia. Alhamdulillah, Allah tahu mana yang terbaik buat Mas Erwin. Ucap Rindy dan ibu-ibu itu mengangguk-angguk membenarkan perkataannya. Mira tak tahan memilih pergi. Sakit sekali hatinya. Sampai tak terasa meneteskan air mata. Namun, dengan cepat ia mengelapnya. Akan dia buktikan kalau dirinya tidak bersalah dan membuktikan bahwa Rindy adalah perempuan berhati busuk. Mira yakin dialah orang yang menaruh baju Hendrik di kamarnya ketika dia sedang mandi. Sehingga pertengkaran itu pun terjadi sesuai yang diharapkannya. Rindy tersenyum puas melihat tubuh Mira menjauh. Dia tahu kedatangan perempuan itu dan sengaja membicarakannya untuk membuat mentalnya jatuh dan hancur. Mira memasuki kosan dengan sangat lesu. 2 bulan telah berlalu, dirinya butuh lebih banyak bekal, termasuk pakaian ganti. Selama ini hanya memakai daster saja, itu pun tidak banyak, dan juga butuh lebih banyak perabotan. Dia baru saja membeli piring, gelas, mangkuk, sendok, panci, wajan, handuk, bantal, selimut, dan lain-lain dari hasil bekerja sebagai tukang cuci.
Adapun magicom berukuran 1 liter dan kompor 1 tungku masih mencicil. Mira mematung menatap barang itu di dapur, lalu kembali ke ruangan depan. Duduk bersandar pada dinding. Tiba-tiba pintu diketuk. Mira terkejut dan lekas berdiri. "Mira?" Panggil suara itu dari luar. "Sebentar." Kemudian pintu itu dibuka. Ternyata yang datang itu Bu Maya. "Ada perlu apa ya, Bu?" tanya Mira penasaran. Perasaannya tak karuan setelah melihat raut wajah Bu Maya yang tidak ramah. Tidak seperti biasanya. Ditambah lagi, ada 2 orang wanita di belakangnya. "Mira, kamu gak boleh tinggal di sini lagi. Tempat ini mau ada yang nyewa." Belum lama dia tinggal, sudah disuruh pergi. "Ya gak bisa lah, Bu. Saya butuh tempat ini. Dan saya juga butuh uang, Mira. Buat biaya kuliah anak saya di luar kota. Bahkan buat 6 bulan ke depan, mereka sanggup bayar sekaligus. Sementara kamu, dari awal datang sampai sekarang belum bayar-bayar." Mira menunduk mendengar perkataan itu. Dirinya memang menunggak membayar sewa. "Tapi kan saya udah nyicil, Bu. Kamu itu baru bayar 200.000 bulan kemarin. Masih kurang banyak, tahu nggak? Dan bulan sekarang kamu belum bayar sama sekali. Kalau kamu masih mau tinggal di sini, bayar sisanya 800.000, Mira. Kalau tidak bisa, kamu terpaksa harus angkat kaki dari sini." Mira mendenggak lagi, melihat padanya. Bu Maya melengos. Tak disangka dia akan setega ini. Bu Maya yang awalnya baik, kini tidak bisa memakluminya lagi. Bahkan berubah tegas tanpa belas kasihan. "Untuk hari ini uang 800.000 belum ada, Bu, tapi besok-besok akan saya usahakan." "Tidak, Mira, saya butuh secepatnya. Selain dari penghuni kos lain, saya juga butuh dari kamu buat biaya praktek anak saya yang tidak sedikit biayanya." "Mending kamu pergi aja deh, Mbak, jangan bikin susah orang lain." Perempuan yang akan ngekos itu ikut mengusirnya. "Biarkan kami yang mengisi tempat ini," ucapnya lagi. Keduanya saling melirik, berharap bisa menempati tempat ini secepatnya. Mereka akan mencari kosan lain karena kos ini dekat dengan pabrik tempat mereka berdua bekerja. "Ya Allah, aku harus bagaimana?" Mira berbicara dalam hati. Dia bingung dan tentunya bersedih karena sangat mendadak. "Biarkan saya di sini 1 hari lagi, Bu, supaya saya ada waktu untuk mencari tempat tinggal lain," ucap Mira sambil memohon. "Saya sudah baik sama kamu selama ini, Mira. Saya juga sudah memperingatkan ini sebelumnya. Tapi kamu tidak bisa diandalkan. Kamu pergi saja dari sini, biar mereka yang mengisi tempat ini." Bu Maya melirik 2 orang di belakangnya. Sepasang suami istri itu tersenyum dalam kemenangan. Tanpa peduli raut wajah Mira sedang sedih, Bu Maya menyuruhnya mengawasi barang-barangnya saat ini juga. Karena tidak ada uang, terpaksa Mira harus berkemas saat ini juga. Barangnya yang sedikit dikeluarkan. Bu Maya dan 2 orang itu hanya menonton dan ngobrol. Mira ke dalam lagi, mengambil tas berisi baju. Sudut matanya berair, kemudian dengan cepat ia menghapusnya. Semakin merana sejak perpisahannya dengan Erwin. Tapi ini tidak akan menyesali itu. Ia yakin bahwa dirinya kuat dan bisa menghadapi semuanya. Hatinya sudah tenang, tidak dibayangi rindih. Bisa lepas dari cemburu. Tidak sakit hati lagi melihat perempuan itu dekat dengan Erwin. Akan tetapi saat ini, dia hanya diuji perkara ekonomi. Menganggap hal ini bukanlah hal yang besar ketimbang harus berbagi hati. Dari kejauhan, Hendrik melihat barang menumpuk di depan kosan Mira. Lelaki itu mengerutkan keningnya bingung. Dia berpikir bahwa sepertinya Mira mau pindah. Dia bergegas turun dari motor menghampiri Bu Maya yang sedang sendirian di sana. Mira tidak terlihat dan juga 2 orang gadis tadi sudah pergi. "Permisi, Bu." Bu Maya menoleh. Nak Hendrik, ada apa? Ini kenapa barang-barangnya Mira ada di luar ya, Bu?" tanya Hendrik pada Bu Maya. "Dia mau pindah dari sini." "Pindah?" Hendrik pun bertanya-tanya karena tak percaya. "Iya, soalnya ada orang yang mau ngisi kamar ini. Sedangkan Mira selama tinggal di sini belum bayar," ucap Bu Maya. "Jadi ibu ngusir Mira hanya karena dia telat bayar sewa?" tanya Hendrik tak suka mendengarnya. "Tega sekali ibu ini," ucap dia dalam hati. "Saya terpaksa melakukan ini karena saya juga butuh uang buat keperluan mendesak." Bu Maya mengaku dengan perasaan tak enak. Kemudian Hendrik mendekat, memberi tatapan tajam kepada Bu Maya. "Jangan biarkan Mira pergi dari sini. Saya yang akan membayar sewanya, bahkan setahun sekaligus." Apa?" Seketika Bu Maya tergagap. Bu Maya yang langsung syok mendengar perkataan dari pria itu. Jelas Hendrik tidak mau apabila mantan kakak iparnya terlantung-lantung, terlantar tanpa tempat bernaung. "Hendrik, apa yang kamu lakukan? Aku tak mau menerima pertolonganmu," kata Mira. Padahal sesungguhnya, Mira bingung apabila dia tidak menerima pertolongan dari mantan adik iparnya itu. Ia tidak tahu harus kemana lagi. "Mira, tolong. Kamu jangan menolak bantuanku ini. Kamu tidak ada pilihan. Apakah kamu mau tidur di jalan?" jawab Hendrik. "Kalau begitu boleh saja, Mira masih bisa tinggal di kos-kosan saya, tapi saya mau uang sewanya dibayar cash, karena saya sekarang lagi butuh uang. Bagaimana? Kamu siap?"
Tanya Bu Maya kepada Henry. Baik, sekarang juga saya akan bayar uang sewa itu. Tapi saya mau ibu berjanji, jangan usir Mira sebelum waktu sewanya habis. Akhirnya Bu Maya dan Hendrik pun saling sepakat. Selama 1 tahun ini Mira tinggal di kos-kosan Ibu Maya. Hendrik, aku turuti maumu ini, tapi aku minta setelah nanti, aku nanti punya uang, kamu jangan menolak balas budiku nanti, kata Mira. Ya, soal itu nanti sajalah. Sekarang yang penting kamu sudah punya tempat buat bernaung, jawab Hendrik singkat. Setelah kejadian itu, Mira pun berpikir mengapa Hendrik begitu perhatian dan peduli kepada nasibnya. Apa mungkin dulu alasan si Hendrik melakukan kebohongan terhadap kakaknya atau mantan suami dari Mira itu memiliki niat lain? Iya, memang si Hendrik menginginkan kehancuran si Mira dengan kebohongan itu. Kenapa pula sekarang ia membantunya dengan susah payah? Hal ini perlu diperjelas lagi kepada si Hendrik, agar Mira tidak memikirkan hal-hal yang tidak-tidak, yang belum jelas pastinya. Beberapa hari kemudian, Mira pun segera menghubungi Hendrik. Ia meminta bertemu dengan alasan ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Segera, permintaan Mira itu pun diterima oleh Hendrik. Ia tidak keberatan jika memang Mira ingin bertemu dengannya. Mereka pun bertemu di sebuah taman dekat kota. Mira duduk sambil menunggu kedatangan Hendrik. Tak lama, Hendrik pun muncul. Mereka pun saling sapa di sana. Ada perlu apa, Mira? Tiba-tiba sekali kamu memintaku untuk bertemu denganmu di sini. Ada beberapa pertanyaan yang mengganggu pikiranku. Aku ingin kamu jujur kepadaku. Sebenarnya apa alasannya pasti? Kenapa kamu dulu bohong kepada Mas Erwin perihal baju itu? Tanya Mira kepada Hendrik. Bukannya sebelumnya aku pernah jelaskan kepadamu? Harusnya kamu berterima kasih denganku. Aku belum paham dengan maksudmu itu. Aku kira kamu berniat untuk menghancurkan keluargaku bersama Mas Erwin. Dengan berbohong, kita telah berselingkuh di kamar itu. Aku pun kira kamu sama jahatnya dengan istri kedua mantan suamiku itu. Makanya dengan cara kamu menfitnah aku, Mas Erwin bisa sepenuhnya dikuasai oleh Rindi. Aku tidak sejahat itu. Aku melakukan semua ini karena aku merasa iba padamu. Kamu adalah istri pertama dari Mas Erwin. Harusnya kamu mendapatkan lebih dari apa yang kamu dapatkan dulu. Tapi Mas Erwin tidak bisa berlaku adil terhadap kalian. Dia selalu saja bersama dengan istri keduanya. Dan perlahan melupakanmu sebagai istri pertama. Bahkan Mas Erwin pun selalu mendengarkan apa perkataan dari istri keduanya itu saat dia mencoba untuk menjelek-jelekanmu di hadapan suaminya sendiri. Jelas aku tidak bisa tinggal diam melihat ketidakadilan itu tepat berada di depan mataku. Jika boleh jujur, bukan akulah yang menaruh bajuku di sana, sehingga Mas Erwin mengira kita berselingkuh. Lalu, siapa yang menaruh bajumu di sana? Kenapa bisa ada baju di bawah ranjang tidur Mas Erwin? Tanya Mira kepada Henry. Awalnya aku tidak tahu kenapa bisa bajuku ada di sana, hingga suatu saat, karena rasa penasaranku, aku memutar CCTV yang berada di dalam kamar. Aku sengaja memasang CCTV itu untuk jaga-jaga apabila ada sesuatu hal yang janggal di dalam kamarku. Benar saja, saat komputer CCTV itu kulihat, Rindi masuk dan membawa baju yang kuletakkan di dalam kamar. Awalnya, aku tidak menyangka semua ini terjadi. Tapi dari kejadian itu, semuanya saling berkaitan. Inilah pelakunya. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu mengaku bahwasannya apa yang bukan kamu lakukan? Sehingga aku harus bercerai dan berpisah dengan suamiku? Tanya Mira sedikit agak kesal. Terus apa yang kamu harapkan dari hubungan pernikahanmu itu? Erwin jelas-jelas tidak memilihmu dibanding Rindi. Apa kamu tidak lelah mengalah demi kebahagiaan orang lain? Kamu sudah rela dimadu dengan wanita lain oleh suamimu sendiri. Dan kamu masih mau bertahan dengan ketidakadilan di dalam keluargamu. Jangan bodoh, Mira. Aku telah menyelamatkanmu dari hubungan keluargamu itu yang tidak sehat. Kamu pantas mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan cinta kasih yang utuh dari suamimu nanti. Bukan seperti Mas Erwin yang tidak bisa berlaku adil dengan istrinya. Mendengar ucapan dari Hendrik, Mira seperti ditampar. Semua perkataannya memang benar adanya. Selama ini ia terlalu mengalah dan selalu sabar dengan keadaan. Sehingga ia tidak bisa melihat ketidakadilan dari mantan suaminya itu. Ini saatnya Mira untuk bangkit dan mungkin dengan jalan yang Hendrik berikan bisa menjadi awal yang baik untuk Mira ke depannya. Memulai hidup dari nol dan menyusunnya lagi dari awal. Aku tahu semua ini tidak bisa kamu terima begitu saja, Mira. Tapi berikan aku kesempatan untuk membantumu. Aku yang memaksamu untuk berada di posisi ini tanpa sepertujuanmu. Jadi biarkan aku memberikan yang terbaik untuk kamu memulai hidup yang baru. Aku ingin memberikanmu penawaran, sebuah pekerjaan yang lebih layak. Aku sudah berkomunikasi dengan salah satu temanku. Ia memiliki perusahaan di bidang produk kecantikan. Kamu bisa bekerja di sana, di bidang pemasaran, dengan gaji yang bisa mencukupi segala kebutuhanmu. Bukannya kamu sedang dalam proses perceraian untuk di persidangan. Dan itu membutuhkan banyak biaya loh. Aku tahu, pasti kamu tidak mau menerima uang secara cuma-cuma dariku. Jadi, menurutku, memberikanmu pekerjaan yang layak adalah jalan yang terbaik, kata Hendrik.
Mira pun jadi bimbang, kenyataannya memang begitu. Ia sedang membutuhkan banyak biaya. Ia ingin cepat-cepat bercerai dari suaminya secara sah di mata hukum. Namun, uang dari mana? Jika ia hanya mengandalkan gaji dari warung nasi uduk, yang hasilnya tidak seberapa itu. Jangankan untuk biaya perceraian, untuk bayar kos-kosan dan makan sehari-hari itu pun tidak ada sisa. Baiklah kalau begitu, aku akan pikirkan lagi tentang tawaranmu ini. Sebelumnya, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menemuiku dan menjawab semua pertanyaan dariku, kata Mira. Mereka pun saling berpamitan satu sama lain. Setelah beberapa hari kemudian, Mira memikirkan matang-matang tentang apa yang ditawarkan oleh si Hendrik. Akhirnya, Mira pun setuju untuk menerima pekerjaan dari Hendrik itu. 3 bulan setelahnya, keuangan Mira pun berangsur-angsur membaik. Hasil kerjanya sebagai pemasaran produk kecantikan yang mendapatkan lumayan banyak uang untuk ia mulai menabung. Hasilnya akan ia gunakan untuk proses perceraian bersama Erwin. Tak lama, sidang perceraian pun dimulai, hingga akhirnya Myrna dan Erwin pun resmi bercerai. Sesaat sebelum sidang perceraian itu dimulai, Mira dan keluarga Erwin pun sempat melakukan mediasi di sebuah ruangan tertutup. Di sana ada ibu Erwin dan istrinya. Tak lupa, Hendrik pun ikut serta di dalamnya. Jika memang keluarga ini tidak bisa diselamatkan lagi, aku ingin mengakui sesuatu hal sebelum ini menjadi penyesalanku di kemudian hari, kata Hendrik. Semua pun terkejut dengan perkataan Hendrik itu. Apa maksudmu, Hendrik? Katakan pada ibu, apa kamu tahu sesuatu? Tanya ibunya. Terlihat Rindi harap-harap cemas. Ia tahu sesuatu hal yang buruk akan menimpanya. Benar saja, Hendrik mengakui semua kebohongannya selama ini, hingga mengakibatkan perceraian di antara Mira dan Erwin, kakaknya. Ia beralasan bahwasanya ia melakukan semua itu karena ia tak tahan melihat Mira dilakukan tidak adil oleh kakaknya sendiri. Dan jalan satu-satunya adalah perceraian di antara Mira dan Erwin. Ia pun memberikan rekaman CCTV yang berada di kamarnya, dan dengan terang-terangan Rindi masuk untuk mengambil bajunya dan meletakkannya di dalam kamar Mira. Ia sengaja menfitnah Mira agar Mira terlihat buruk di hadapan Mas Erwin. Kejam kamu, Rindi. Mira telah sukarela mengikhlaskan suaminya menikahi kamu dan menerimamu sebagai istri kedua dari suaminya. Tapi apakah ini balasanmu? Ibu tidak menyangka akan memiliki menantu yang buruk seperti kamu, kata Bu Erwin dengan marah. Rindi, apakah ini semua benar? Apakah kamu semua pelakunya? Kata Erwin seakan-akan tidak percaya dengan semua yang telah terjadi. Rindi pun tidak bisa lagi mengelak karena dari CCTV yang Hendrik berikan sudah terjawab semua apa yang sebenarnya terjadi. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku, Mas. Aku hilaf. Maafkan aku. Aku ingin memilikimu seutuhnya. Aku tidak ingin berbagi dengan Mira. Maafkan aku, Mas, kata Rindi sambil menangis. Erwin dan ibunya begitu kecewa dengan semua kelakuan Rindi. Kini hubungan pernikahan antara Rindi dan Erwin pun tidak seharmonis dulu. Bahkan keluarga mereka kerap terjadi keributan dan pertengkaran yang membuat bahan gosip-gosip tetangga sekitar. Keluarga mereka tidak lagi bahagia. Mungkin inilah karma untuk Rindi. Bukannya bahagia, malah tersiksa dengan semua yang ia lakukan.